Astagfirullahaladzim. Jalan warteg tempat kita makan. Sebuah rumah makan dan satu kendaraan mobil terbakar di kawasan Kalibata Utara 2, Pancoran, Jakarta Selatan dini hari tadi. Cepatnya api yang membesar membuat sebuah mobil yang terparkir di dalam rumah makan tidak dapat diselamatkan hingga ikut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Jadi api dari faktor arus pendek, tapi kita belum teliti, baru asumsi aja. Nah, kebetulan tidak ada korban nihil, hanya satu unit mobil yang terbakar. Untuk objek yang terbakar sendiri apa tuh Pak? Itu rumah makan. Rumah makan. Ya. Nah kalau untuk dari hasil sementara ini Pak, penyebabnya apa sih Pak? Belum tahu Pak. Tadi baru informasi dari pemilik rumah arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan memadamkan api. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi ke udara, meludeskan lantai 3 ruang pembakaran pabrik botol KCI di Jalan Bekasi Raya, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran beserta 10 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Api akhirnya berhasil dilokalisir dan didinginkan setelah 1 jam proses pemadaman. Pak, ada korban atau tidak? Adalah mesin tungku, ya, mesin produksi lah, ya. Untuk pengerahan unit ada 10 unit, ya 50 personil. Penyebabnya apa Bang tadi dari hasil investigasi dari hasil itu? Ya, penyebabnya menurut informasi sementara adalah sedang produksi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dan kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak Polsek Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, dan selama 1 jam ke depan pemirsa, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya ya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah pemirsa, Anda juga bisa melapor ke kami pemirsa dengan menghubungi alamat email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Seperti biasa pemirsa, di informasi pertama ini kita awali dari informasi kejuaraan balap motor di Nrekang, Sulawesi Selatan yang berakhir dengan ricuh. Iya, ini penonton dan pembalap ini baku hantam dan 1 orang tertabrak saat menonton. Kejuaraan balap motor Kapolres Nrekang Cup Road Race 2022 yang digelar di sirkuit Galonta, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Salah satu pembalap sempat dihadang dan dikeroyok penonton saat balapan masih berlangsung. Kericuhan terjadi saat salah satu pembalap hendak menikung, tiba-tiba seorang pria dari arah penonton masuk ke lintasan dan mengadang pembalap tersebut. Pembalap itu pun diberhentikan dan tiba-tiba dikeroyok penonton yang berada di lokasi tersebut. Pihak keamanan dari unsur TNI Polri tidak mampu meredam amukan penonton yang ikut mengeroyok pembalap. Diketahui kejadian itu dipicu lantaran pembalap asal Sudu tidak diterima dijatuhkan oleh pembalap asal Kecamatan Nrekang. Satu penonton yang diduga ikut mengeroyok pembalap diamankan agar tidak membuat kericuhan kembali. Sementara kedua pembalap yang berselisih sudah didamaikan. Terkait insiden pengeroyokan terhadap pembalap yang terjadi kemarin, atas kesigapan
panitia serta aparat keamanan TNI Polri dibantu Satpol PP, dan hal ini dapat diselesaikan secara damai di sekretariat panitia yang dihadiri juga oleh orang tua pembalap, sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan selesai dalam keadaan aman dan lancar. Sementara itu, satu penonton menjadi korban usai tertabrak dua pembalap yang saling bersentuhan hingga terjatuh dan terseret sejauh 5 meter. Korban kini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini diduga karena cemburu seorang istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini nekat menganiaya suami dengan menggunakan pisau dapur. Dan akibatnya sang suami mengalami beberapa luka tusukan di bagian kaki. Selain itu juga alat kelamin sang suami nyaris dipotong sang istri. Warga kampung Pasir Limus, Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dikejutkan dengan kejadian seorang istri menganiaya suaminya saat sedang tertidur pulas di rumah kontrakannya. Diduga sang istri cemburu setelah mendengar suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelumnya terjadi keributan antara suami dan istri tersebut, hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap suami. Korban mengalami beberapa luka tusukan. Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas mengamankan pisau yang digunakan pelaku dan beberapa barang bukti lainnya. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasus ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui update kasus dari peristiwa istri menganiaya suami di Bekasi, ini telah bergabung bersama kami Kapolsek Cikarang Utara, ada Kompol Mustaqim. Selamat pagi Pak Mustaqim, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Pagi Pak Mustaqim. Bapak mendengar suara kami Pak? Pak Mustaqim. Halo, selamat pagi Pak Mustaqim. Sepertinya ada gangguan jaringan ya di sana. Ya, pemirsa, tampaknya kami masih akan menunggu hubungan agar nampak dengan jelas bagaimana komunikasi ini, dan kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Pemirsa, ini ada tim gabungan Polres Probolinggo Kota, di mana Polres Pasuruan Kota dan Jataras Polda Jatim berhasil menangkap pencuri pelempar bom bondet RSUD Tonggas Probolinggo. Iya, pelaku ini mengaku telah melakukan pencurian di 5 TKP. Seorang mahasiswi semester akhir Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar terjatuh dari lantai 3 asrama putri Unhas hingga meninggal dunia. Tim Inafis Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk teman korban. Kejadian ini bermula saat korban yang kondisinya kurang sehat ingin kembali ke kamarnya, namun korban berjalan ke ujung asrama yang tidak memiliki pagar pembatas hingga terjatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Unhas, korban meninggal dunia pada saat perjalanan pulang kampung halamannya bersama keluarga. Mahasiswi tersebut meninggal dunia akibat luka yang parah setelah terjatuh dari lantai 3. Pihak kepolisian sektor Tamalan Rea tengah menyelidiki dugaan adanya unsur kelalaian dari pihak pengelola yang tak kunjung memasang pagar pembatas atau pengamanan di lantai 3 asrama tersebut. Bersangkutan buang air kecil di kamar mandi. Sepulang dari buang air kecil di kamar mandi, si mahasiswi ini kembali ke kamarnya, namun karena kondisinya kurang sehat, dia tidak masuk ke kamar tapi langsung terus. Sementara di lantai 3 itu tidak ada pembatas, sehingga yang bersangkutan jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Mahasiswi semester akhir Universitas Hasanuddin tersebut kini telah dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan untuk dikebumikan. Pihak kepolisian pun rencananya akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pengelola asrama atas kejadian tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan.
Ya, ternyata pemirsa informasi tadi mengenai mahasiswi yang terjatuh di asrama dan hingga menyebabkan meninggal dunia pemirsa. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada teka-teki jasad ASN yang ditemukan tak bernyawa di kawasan Pantai Marina Semarang hingga kini belum juga terungkap. Ya, polisi terus mendalami tewasnya seorang aparatur sipil negara yang menjadi saksi korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Penyelidikan terhadap laporan hilangnya seorang ASN Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi dengan penemuan jasad terbakar tanpa kepala yang ditemukan di semak alang-alang kawasan Pantai Marina Semarang pada Kamis malam lalu masih terus dilakukan. Polisi masih menunggu hasil forensik berupa sampel DNA dari keluarga Iwan Budi Prasetyo untuk dicocokkan dengan jasad yang ditemukan terbakar tanpa kepala. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang. Hal ini diketahui usai polisi menemukan sejumlah ciri-ciri laporan hilang yang disampaikan keluarga Iwan Budi tidak jauh berbeda dengan polisi yang temukan. Kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan itu adalah saudara Iwan Budi atau bukan? Selain uji sampel DNA, penyelidikan kasus ASN hilang dan penemuan jasad terbakar ini, penyidik juga masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi, baik saksi yang berada di lokasi tempat penemuan jasad, keluarga ASN, hingga rekan kerja di lingkungan Bapenda Kota Semarang. Penemuan jasad terbakar tanpa kepala ini diduga Iwan Budi, seorang ASN yang menjadi saksi korupsi pengalian aset yang ditangani di Treskrimsus Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Baik, kita akan kembali mencoba untuk menghubungi dan tersambung dengan Kapolsek Cikarang Utara, ada Kompol Mustaqim. Apakah sudah bergabung bersama kami, Pak Mustaqim? Selamat pagi. Baik, sudah Pak. Selamat pagi Pak Mustaqim. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Selamat pagi juga. Baik, Pak Mustaqim, bagaimana dengan kelanjutan proses hukum mengingat tersangka dan korban ini merupakan sepasang suami istri begitu Pak? Apakah ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak? Suaranya dabing, Mbak. Oke, Bapak mungkin bisa mengaktifkan suaranya di sana, Pak, untuk suara dari kita, Pak. Baik, selamat pagi. Kami jelaskan bahwa benar perkara tersebut terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh istri daripada korban. Permasalahan tersebut dipicu karena korban sudah kumpul dengan pelaku selama 7 tahun dan menjanjikan akan melakukan pernikahan secara resmi, namun sampai kejadian sudah selama 7 tahun tidak dilakukan juga pernikahan secara resmi. Terus kemudian korban diketahui handphonenya itu ada chatting-chatting mesra dengan wanita lain yang dibangun oleh tersangka. Kemudian mereka marah dan diketahui sudah sekitar 4 bulan sebelum kejadian. Demikian, Mbak. Iya, Pak Mustaqim, kami ingin klarifikasi, ini yang beredar di media sosial dan segala macam berita online dimanapun ini, sebenarnya mereka ini belum menjadi pasangan suami istri dengan sah selama 7 tahun, seperti itu? Betul, Mbak. Mereka ya hidup sesuai keterangan dari kedua belah pihak itu nikah siri. Ya mereka ya setelah nikah siri akhirnya sakit hati karena si lakinya tidak kunjung
melakukan pernikahan secara resmi. Pada saat tidur, tersangka itu merobek daripada celana si korban. Setelah merobek daripada celana korban, lanjut memotong kemaluan si lakinya, yaitu tangan kiri yang megang, tangan kanan yang menggunakan pisau tersebut. Pada saat itu korban berontak, lanjut pisau itu ditusukkan ke kakinya hingga pas tusukan. Oke, baik. Baik Pak Mustaqim, terima kasih atas informasinya. Semoga prosesnya Hukum ini terus berlanjut ya. Proses hukumnya terus berlanjut, mengingat juga mereka ternyata bukan pasangan suami istri resmi begitu. Betul sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak Mustaqim. Ya, pemirsa, Satreskrim Polres Gresik meringkus tersangka pelaku pembunuh wanita yang jenazahnya dibungkus di tas plastik. Ya, informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.